Shalom, Horas. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu kita, hati dan pikiran kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pengetahuan, dan hikmat bagi kita untuk dapat melakukan firman-Nya dengan baik. Untuk dapat menjalani kehidupan kita dengan baik di dalam keyakinan dan sukacita di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Hari ini kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami. Kami mau melanjutkan aktivitas kami. Sebelum kami melakukannya, Tuhanlah yang menolong kami untuk terus dapat diajar, dimampukan untuk mengerti setiap apa yang akan kami kerjakan dengan baik. Dan biarlah firman-Mu yang akan sebentar kami dengar, memampukan kami untuk mengerti perencanaan Tuhan dalam hidup kami. Apapun rencana kami mau Tuhan yang mengaturnya. Kami mau Tuhan yang memimpinnya. Oleh karena itu Bapa, mampukanlah kami, ajari kami di dalam firman-Mu. Biar kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Dan pekerjaan baik kami berhasil dan berbuah. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, saya akan mengajak kita untuk bernyanyi dari buku Inde nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus hidup Raja, bila bangkitnya amanah, menggunggungi sesudi, jalannya sajol mau. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 25 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat 3. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Di bagasan ibana do buni saluhut habisuhon dohot parbinotoan na arga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara tentang harta, pasti kebanyakan kita berpikir kalau harta itu adalah kekayaan dunia. Rumah, mobil, emas, perak, permata, dan lain sebagainya. Asumsi kita adalah nilai material yang bisa dihitung nominalnya. Padahal yang dimaksud oleh Paulus di dalam renungan kita pada hari ini bukanlah harta dunia, tetapi harta yang kekal. Harta yang tidak rusak, yang tidak hilang, yang tidak punah oleh ngengat. Berbeda dengan harta dunia. Harta dunia itu sementara. Jika seseorang memiliki harta yang banyak, sebentar saja itu bisa hilang lenyap. Kita katakanlah ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi sesuatu peristiwa yang sangat mengejutkan,
kebakaran misalnya, banjir bandang misalnya, gempa bumi dan lain sebagainya. Atau kekayaan itu bisa hilang ketika seseorang gagal di dalam bisnis, lalu dia bangkrut. Atau kekayaannya diambil oleh orang lain, sebagaimana kekayaan Ayub yang dicuri oleh para penyamun. Saudara, kekayaan dunia ini hanya sementara. Dan jika tidak pun dia hilang, itu akan kita tinggalkan ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi bukan harta material dunia yang dimaksud oleh Paulus ya. Tetapi apa? Yaitu harta kekayaan yang kekal. Jika tadi dikatakan sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Harta hikmat dan pengetahuan adalah sumber bagi kita untuk mengerti semua rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ketika kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup ini, maka kita tidak lagi lemah. Kita tidak lagi goyah. Tetapi kita terus penuh semangat berjalan di dalam kehidupan. Dan kita yakin kita harus menang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah harapan-harapan Paulus kepada jemaat di Kolose dan juga menjadi harapan-harapan Tuhan di dalam kehidupan kita di masa kini. Karena begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan yang bisa meruntuhkan iman percaya kita. Yang membuat kita ragu akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita mau belajar dari kisah hidup Paulus yang tetap kuat, tetap teguh menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan ketaatan itulah yang mau dia wariskan kepada orang-orang yang percaya yang hidup di masa kini, termasuk saudara dan saya juga. Oleh sebab itu saudara, kekayaan dunia itu perlu. Tetapi jangan jadikan kekayaan dunia membuatmu jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah oleh kekayaan dunia yang kita miliki, kita boleh mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya, ketika kita memiliki segala sesuatu, maka kita akan peduli kepada orang lain yang memerlukan dan kita terbuka untuk menolongnya. Hidup kita berdampak. Hidup kita berguna bagi banyak orang. Jika demikian saudara-saudara, benarlah kekayaan yang tersembunyi, yaitu kekayaan hikmat dan pengetahuan yang dari Allah itu ada pada kita. Jadi kalau dikatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, tentu anak-anak Tuhan tidak akan mau itu. Kita harus tetap senang, kita harus tetap bahagia sekalipun kita menghadapi pergumulan. Kita tidak goyah, kita tidak takut sekalipun kita belum punya uang. Karena kita percaya hidup ini tidak diukur oleh banyak atau tidak banyaknya uang kita. Tetapi hidup kita diukur ketika kita percaya dan setia kepada Tuhan. Percayalah saudara, hidupmu tidak akan sia-sia. Segala sesuatu yang kau miliki tidak akan menjadi sia-sia jika saudara, jika saya tetap mengandalkan Tuhan. Mencari-cari harta yang kekal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 ya. Karena itu saudara, tetaplah kita mencari hikmat, mencari harta kekayaan yang kekal itu, yaitu surga. Di sanalah harta, kekayaan, kemegahan tidak akan berubah. Dia tetap dan kekal selamanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Biarlah kami terus mencari harta yang kekal. Terus berjuang di dalam kehidupan. Dan kami mau penyertaan-Mu lah yang memenangkan kami. Terima kasih Bapa. Kasihanilah kami, lindungi dan berkatilah. Di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, tetap semangat dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.